wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah, kaifa halukunna? Gimana kabarnya, bunda-bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Nggak ada yang sakit-sakit kan? Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Semoga kalau ada yang sakit, walaupun sedikit, semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah ampuni dosanya. Buat yang udah sehat-sehat, semoga makin sehat terus. Ya, biar ibadahnya lebih semangat. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Pertemuan kita keberapa ya? Lupa ya. Ada yang ingat nggak? Pertemuan keberapa? Kelima kali Ustazah. Kelima Masya atau Allah. keempat? Kelima atau keempat ya? Kelima ya kayaknya. Kelima kayaknya Ustazah. Lupa. Kemarin sampai mana ya? Anak kedurungan masih apa namanya? Masih goyang-goyang habis dari safar di laut kan seharian. Jadi masih mabuk laut. Masih puyeng. Insyaallah. Mana ya ini? Kemarin sampai mana ya? Masuk ke ini ya, masuk ke sifat ya? Sifat-sifat huruf ya? Pada ingat nggak? Kayaknya masuk sifat huruf ya? Iya kan? Kemarin kita sifat dzatiyah, ardhiyah udah kan? Halo? Gak ada suara ya? Ya Ustazah. Ya. Baru masuk kan? Nah, Oke. Siap. Boleh dimatikan dulu ya? Biar ada yang buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasulillah wa ala sirli ul aqda yaqo. Kita akan melanjutkan materi kita di buku Makharijul Huruf dan sifatnya. Kita masuk ke materi yaitu sifat yang memiliki lawan. Sebagaimana kita udah belajar tentang sifat huruf al-hijaiyah itu apa, definisinya, kemudian bagiannya, gitu ya. Sekarang kita masuk tuh sifat-sifatnya ya. Ada yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Dia sifat latihannya itu terbagi dua. Ada sifat dan ada sifat memiliki lawan. maaf Ustazah suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Putus Ustazah. ya? Iya, dengung lagi. Bentar. Karena coba keluar. Kayak jaringan deh. Ini udah kedenger? Udah Halo? Ustazah. Udah. Udah. Jelas. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau putus bilang lagi ya. Ya Ustazah. Oke, lanjut. Sebagaimana yang kemarin kita udah pelajari tentang sifatul huruf itu apa, definisinya, kemudian secara bahasa dan istilah. Kemudian kita masuk ke pembagiannya. Pembagian sifat huruf itu ada dua. Yang pertama dzatiyah, yang kedua ardhiyah. Kita merujuk lagi nih biar nggak lupa. Nah, apa itu dzatiyah? Dzatiyah itu sifat aslinya. Dia itu yang nggak bakal bisa dilepas. Dia itu udah melekat pada huruf tersebut. Contohnya kayak qalqalah. Mungkin secara umumnya yang kakak-kakak tahu itu qalqalah ya. Qalqalah huruf-hurufnya apa aja? Ba. Mudah banget ya, Masya Allah. Ba, ju, di. Nah, Baju, itu kalau di Eko, Indonesianya gitu ya. Ba, jim, dal, po, kof. Kof ya. Kemudian sifat yang kedua itu dibagi pembagian doanya ada ardhiyah. Ardhiyah adalah sifat yang bukan asli. Sarana kayaknya ini ya, membantu ya. Iya, mantul, Ustazah. Kayaknya ada yang buka mic, tolong dimatiin dulu. Nanti kalau ada tanyain, ditutup, dibuka lagi. Oke. Sifat ardhiyah itu sifat yang bukan asli. Dia nggak asli ya di sini. Dan dia tidak selalu melekat pada huruf tersebut. Dia itu contohnya kayak sifat-sifat kayak hukum-hukum tajwid kayak izhar, idgham, ikhfa, tafkhim, tarqi. Udah tahu kan istilah-istilah ini? Izhar apa? Jelas. Idgham, ikhfa apa? Tafkhim, tebal, tarqi, tipis, begitu ya. Nah, ini tuh nggak melekat dia. Kalau misalnya yang dzatiyah tuh udah melekat, nggak bisa dilepas.
udah memang sifatnya gitu, sudah aslinya begitu begitu. Nah, kalau misalnya di sini ada pembagiannya lagi nih, pembagian zatianya yang sifat aslinya. Itu ada dua, yang pertama ada as-sifatul la diddalaha dan as-sifatu allati laha diddun. Nah, di sini yang pertama yang bakal kita bahas yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Yang kedua ada sifat yang memiliki lawan. Nah, kita masuk ke pembahasan sifat yang memiliki lawan. Nah, di sini setiap huruf hijaiyah itu dia pasti mempunyai atau wajib mempunyai 5 sifat. Misalnya satu huruf hijaiyah, misalnya contohnya huruf apa? Huruf jim. Nah, dia tuh punya minimal 5 sifat tuh. Misalnya sifatnya apa? Qalqalah, apalagi tuh. Jim itu misalnya istifal gitu ya. Jadi itu punya sifat-sifat, ada 5 sifat. Pokoknya setiap huruf apapun kayak ba, ada berapa ada sifatnya, ada 5 juga minimalnya gitu ya. Nah, di sini kita bakal bahas sifat yang memiliki lawan. Nah, di sini sifat yang memiliki lawan itu terbagi menjadi dua, ada yang kuat dan ada yang lemah. Kita masuk yang ke pertama ya. Yang pertama itu adalah sifat al-jahr. Al-jahr lawannya al-hamas. Yang kedua ada sifat syiddah. Asyiddah itu lawannya ar-rakhawah, lemah dia. Kemudian di tengah-tengah antara asyiddah dan ar-rakhawah itu ada at-tawasut namanya ya. Nanti kita bakal bahas pengertian-pengertian dari sini. Pokoknya ingat dulu, al-jahr itu kuat, kalau ini maksudnya tuh sifatnya ya kuat, kalau misalnya al-hamas itu lemah gitu ya. Kemudian kalau misalnya asyiddah kuat, kalau misalnya ar-rakhawah lemah. Tapi di tengah-tengahnya ada at-tawasut, pertengahan, dia nggak kuat nggak lemah. Kemudian ada isti'la dia kuat, condong lebih ke kuat. Kemudian istifal lawan istifal yaitu lemah. Kemudian al-itbaq al-itbaq lawannya al-infitah, al-ismat lawannya al-idlaq. Nanti kita hafalin insyaallah seiring berjalannya waktu bunda-bunda udah hafal ya insyaallah, amin. Lanjut kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, untuk yang pertama itu ini mungkin yang udah ada buku boleh di catatan kecil, yang belum ada boleh ditulis ya yang penting-pentingnya. Di sini kita bahas tentang sifat pertama. Sifat pertama itu adalah al-jahr. Al-jahr di sini menurut bahasa yaitu al-i'lan yang bermakna tampak atau jelas. Nah, ingat ya, kata kunci dari al-jahr yaitu jelas, nampak, jelas, begitu ya. Kemudian, menurut istilah, al-jahr ini adalah tertahannya nafas ketika mengucapkan suatu huruf karena kuatnya sandaran pada makhraj. Jadi, nafas kita tertahan kalau kita baca al-jahr. Nafas kita nggak keluar tuh, huruf-hurufnya ada di bawah. Nah, jadi kalau menurut bahasa tadi apa? Yaitu dia tampak atau jelas. Kalau menurut istilah, yang kata kunci yang paling jelasnya itu tertahannya nafas ketika mengucapkan suatu huruf. Nah, jadi dia tuh misalnya kan kalau misalnya kita ucapin huruf apa contohnya? Huruf fa. Itu pasti ada aliran nafasnya kan, ada hembusannya. Nah, tapi kalau di al-jahr ini nggak ada hembusannya, nggak ada udara yang keluar dari mulut begitu. Sampai di sini paham tentang pengertiannya? Pengertian al-jahr? Nanti kita contohkan ke huruf-hurufnya. Paham Ustazah. Alhamdulillah, yang lain? Paham Untuk insyaallah, pengertian al-jahr. Paham? Apa Mas bingung? Kayaknya kalau dicontohin hurufnya langsung paham ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ada bahasa Arabnya inhibasu jari an-nafsi 'inda nutqi bil hurufi. Ini pengertian dari al-jahr yang di atas ya. Nah, di sini catatannya ketika kita mengucapkan huruf yang mempunyai sifat jahr dengan jelas dengan menahan aliran nafas. Jadi tidak ada hembusan tuh ketika mengucapinnya. Nah, dalam pengucapannya karena diakibatkan karena merapatnya pita suara. Nah, merapat pita suara kita ketika mengucapkan huruf sehingga sebagian besar hembusan udara nafas tertahan, gitu ya. Nah, meskipun ada beberapa huruf jahr yang ternyata keluar sedikit nafas ketika mengucapkannya. Jadi nggak semua jahr tuh
nggak keluar nafasnya, nggak keluar udaranya. Ada juga tapi sedikit, nggak terlalu hembusannya nggak terlalu banyak. Nah, dan tingkat kekuatan jahar dalam setiap huruf itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Di sini tergantung sifat-sifat yang lain yang terdapat pada huruf tersebut. Misal, pada huruf to. Huruf to itu yang huruf tersebut bukan hanya mempunyai sifat jahar namun juga mempunyai sifat isti'la dan itbaq. Jadi kalau misalnya huruf to ini dia tuh bukan hanya jahar, dia punya isti'la dan itbaq. Jadi membuat dia semakin kuat, semakin tebal. Nah, tingkat ketebalannya kuat, terus tertahan nafasnya juga lebih kuat ya. Jadi nggak ada aliran nafasnya. Untuk huruf-huruf al-jahar itu ada 19 huruf. Kalau misalnya disingkat menjadi a'dhama waznu qari'in dzi ghaddin jaddi talabin. Nah, itu secara apa namanya? Secara apa namanya? Secara teks apa? Teksnya ya. Nah, jadi secara panjang kalau disambung jadi a'dhama waznu qari'in dzi ghaddin jaddi talabin. Kalau misalnya per hurufnya ada huruf ain, huruf bo, huruf mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ro. Ghain, bod, dal, ya, po, lam, ba, jim, dal, dan hamzah. Di sini kakak boleh coba kalau kita mau tahu itu huruf al-jahar atau bukan, caranya gimana? Sekarang boleh dipraktekin, taruh tangannya, bentar, di depan mulut, telapak tangannya. Sudah? Kemudian, kemudian ucapin salah satu huruf yang kotak. Kalau masih ada hembusannya berarti kurang tepat. Misalnya huruf apa nih? Misalnya huruf mim boleh, mim. Mim. Coba ada huruf, ada hembusannya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Mim. Za itu ada. Nah, ini ya. Taruh tangannya depan mulut, telapak tangannya. Terus baca huruf yang tadi huruf apa? Ain. Enggak ada kan? Ain. Enggak ada hembusan kan? Kerasa? Rasa. Oke. Sekarang huruf fa. Fa. Ada hembusan? Fa. Ada hembusan? Ada sedikit. Nah, itu masuk al-jahar apa enggak? Enggak. Ya, gitu cara tahunya. Jadi semua huruf al-jahar. Dari siapa suaranya? Kak Riza ya? Ada memantul. Halo. Oh ya udah. Iya. Jadi cara tahunya, cara membedakannya, ucapin aja misalnya huruf apa tadi? Mim. Oh, enggak ada hembusannya. Tapi kalau misalnya ha. Ada hembusannya, ada nafasnya. Nah, berarti itu bukan al-jahar. Sampai sini paham? Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya al-jahar itu caranya mudah kalau kita biar tahu dia al-jahar, ketika kita ucapin semua hurufnya itu misalnya satu-satu huruf ya. Kemudian nggak ada hembusan nafasnya berarti sifatnya al-jahar. Tapi kalau misalnya ada nafasnya, berarti dia namanya tadi lawannya apa tadi al-jahar, ada yang ingat? Al-hamas. Nanti kita bahas. Ya, di sini bentar. Kita sambil dipraktek-praktekin aja ya. Misalnya huruf ain tadi nggak ada hembusan. Kemudian huruf bo,
Wo, nggak ada. Mim, mim, nggak ada. Terus wow, nggak ada. Zai, nggak ada. Tapi kalau zai ini kayaknya ada sedikit, tapi nggak terlalu berat. Nggak kayak sa kan? Coba baca huruf sa. Itu hembusannya kuat. Kalau zai kan sedikit aja. Zai, tapi nggak kerasa banget. Kemudian nun, ini nggak kerasa. Nun, nggak ada kan? Nun nggak ada. Terus apa lagi? Kof nggak ada. Alif nggak ada. Ro nggak ada. Nah, pokoknya sampai seterusnya kayak gitu cara membedakannya, cara mengetahuinya begitu. Sampai di sini paham tentang pengertian al-jahr? Tujuan al-jahr atau bentuk sifatnya gimana? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Jadi bunda-bunda tinggal hafalin huruf-hurufnya aja. Nah, nanti kayaknya ini kepanjangan, nanti kita hafalin yang al-hamz aja. Kalau kita udah hafal sifat al-hamz, nanti kita cara bedainnya, oh, misalnya kan huruf al-hamz misalnya fahathahu syakhsun sakata. Nah, kalau kita udah hafal itu, oh, berarti selain dari huruf yang tadi, berarti dia al-jahr begitu. Oke, kita lanjut ya ke lawannya. Ingat, ini lawannya. Tadi al-jahr itu condong kemana? Ke kuat atau ke lemah? Kuat. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Lawan al-jahr yaitu al-hamz. Nah, masuk ke al-hamz. Al-hamz adalah menurut bahasa itu al-khafa. Kalau misalnya tadi al-jahr tadi i'lan ya kalau nggak salah. I'lan kan? Jelas atau nampak ya. Nah, kalau al-hamz lawannya tuh. Kalau misalnya si al-jahr kan tadi jelas ya, nampak. Kalau al-hamz dia itu al-khafa, dia itu tersembunyi, nggak nampak tuh, nggak kayak si al-jahr. Atau juga samar begitu ya, dia nggak jelas. Lanjut, menurut istilah al-hamz itu mengalirnya nafas ketika mengucapkan suatu huruf disebabkan lemahnya sandaran pada makhraj. Kalau misalnya al-jahr itu diakibatkan kuatnya sandaran pada makhraj. Kalau yang ini kan lemah sandarannya, makanya dia punya keluarnya aliran nafas di situ ya. Ada hembusannya ketika kita baca. Nah, di sini juga posisi pita suaranya terbuka, tapi kalau al-jahr posisi pita suaranya tertutup. Kemudian ketika mengucapkan sifat al-hamz, adapun ketika huruf itu bertasydid dan sukun, maka sifat hamz tersebut lebih tampak. Nah, dia lebih jelas hembusannya, lebih jelas sifatnya itu keluarnya pas dia bertasydid atau dia sukun. Ketika dia double, kalau gitu double ya, tasydid ya. Kemudian ketika dia sukun atau mati hurufnya, dia lebih jelas tampak al-hamznya. Di sini sama kayak tadi. Cara mengetahuinya, kalau dia itu al-hamz apa enggak kayak tadi, yang tadi sudah Ana jelaskan. Kita hafal dulu huruf-hurufnya ada 10. Tadi kalau misalnya al-jahr hurufnya ada berapa? Ada 19, lebih banyak ya. Ya. Lanjut, hurufnya ada 10 yaitu fahathuhu syakhsun sakata. Sudah? Fahathuhu syakhsun sakata. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Nah, di sini cara mengetahuinya adalah kita kayak tadi ya. Ntar Ana buka kamera dulu. Ini. Pertama itu tadi fa ya. Taruh tangannya di depan. Fa. Ada hembusannya enggak? Fa. Ada? Maka dia disebut dengan sifat Hamz. Bagus. Lanjut. Huruf H. Fa. Ya. Al-hamz. Fa. Ufu. Sa. Ya suaranya. Sa. Nah, berarti dia al-hamz.
Alhams. Alhamas. Ngelek Ha. Ustaz. Yang pertama hakikat. Ha. Ha. Sin. Ada hembusnya juga. Sekarang ikutin saya biar apa namanya ya. Kalau benar-benar di selain aja yuk kita suhu. Suaranya putus-putus, Ustazah. Hah? Suaranya putus-putus. Jaringan lagi tidak bagus. Halo, Tidak jelas kedengar suaranya. nggak? Suaranya hilang Ustaz. Halo, Tidak ada Ya, suara. udah dengar Ustazah. udah dengar? Ya. Udah ulang ya. Hafal ya. Tidak ada suara. Halo, Putus-putus gitu Ustaz. ya Allah. Halo, Suaranya hilang. kenapa ya? Ini udah ada belum? Belum. Halo, tes. Ada? Sudah ada suara? Udah Ustazah. Alhamdulillah. Kita hafal dulu ya. 1, 2, 3. Fahasuhu diikutin ya. Halo? Suhu. Heeh. Iya. Fahasuhu Fahasuhu. Syahsun. Syahsun. Fahasuhu Fahasuhu. su, bukan su ya. Ujung lidah. Fahasuhu. Syahsun Syahsun sakata. Dari awal, bentar. Fahasuhu syahsun sakata. Fahasuhu. Ayo diapalin. Syahsun sakata. Syahsun sakata. Sudah hafal? Ayo siapa yang bisa? Buka kamera. Bukan sakata ya, tapi sakata. Syahsun sakata. Coba kita satu-satu huruf. Kan udah hafal nih. Huruf-hurufnya apa aja tadi? Fa, Fa. Ha. ha, sa, ha, Sin. Jim. Sad. Sin. Kaf. ta. Ya, bagus. Yuk, satu yuk. Boleh dimatikan dulu mic-nya? Dari Kak Erliza dulu ya. Silakan. Boleh buka kamera. Ya, silakan. Dari bacaan fahasuhunya. Baca dulu fahasuhu syahsun sakata. Terus diejain huruf-hurufnya. Tanpa dilihat ya. Fahasuhu syahsun sakata. Fa. Ha. Fahasuhu. Sa. Fahasuhu. Ha. Fahasuhu.
shin, bahasa kho, Ya. ya betul. Ha, shin, Shin terus? ya sakata. Sin, kaf, Kok sin dulu? Tuh. Fahasuhu berarti fahasa fahas, terus shin. fa, ha, sa, ha, shin, ho, sod, asuhu, Syakhsun sin, sakata. Kata. kaf. Oh ya, kaf, ta. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah bagus, dilancarin lagi aja, diingat-ingat lagi aja. Oke, boleh dibaca ingatnya. Nah, alhamdulillah Kak Eliza tadi bagus, cuman butuh dilatih-latih terus biar ingat karena kayak tadi tuh kayak masih bingung huruf hijaiyahnya ya. Ini huruf kan misalnya bahasuhu, misalnya syakhsun, sun, berarti sod gitu kan. Mikir-mikir dulu huruf aslinya apa, huruf yang enggak ada enggak ada harokatnya begitu. Jadi kalau misalnya terus apa namanya? Cara ingatnya kalau kita udah hafal yang kayak tadi, misalnya ustazah tanya bunda-bunda sebutkan huruf-huruf al-jahr. Nanti bilang aja fahatuhu selain dari fahatuhu syakhsun sakata begitu. Karena kan kalau kita ngafal semua tadi banyak ya. Bilang aja selain dari fahatuhu syakhsun sakata. Misalnya anak tanya Kak Erliza huruf hamzah, huruf hamas atau jahr. Nanti cara kakak ingatnya baca dulu. Aku hafal dulu nih al-hamasnya apa aja. Fahatuhu syakhsun sakata. Oh nggak ada hamzah. Berarti dia masuk ke mana? Ke al-jahr begitu caranya. Alhamdulillah, syukran. Lanjut, Kak Aisyah, Bunda Aisyah. Silakan. Bunda Aisyah, udah? Ya, Silakan. Kayak tadi. Fahastuhu. Fahastuhu. Bukan tuh. Su. Su. Fahastuhu. Hmm? Sakata. Syakhsun. Sakata. Ya, terus hurufnya? Fa, ha, sa, ha, sin. Ha berarti. Fahastuhu, ha. Ha, sin, sin, qaf, kaf. Kho. Syakh. Berarti kho kan? Kha, qaf, Syakhsun. Sod. sod, qaf, Terus kaf. sin. Qaf. Besok kan tadi udah syakhsun kan? Terus masuk yang kata ketiganya. Sin berarti. Sin, qaf, kaf. Kaf. Qaf, Sin. kaf. Bukan kof. Karena kan di situ sakata. Berarti k-nya yang k tipis. Berarti bacanya sin, kaf. Satu lagi? Kaf. Kaf. Satu lagi terakhir? Ta. Ta. Berarti ada huruf fahatsuhu. Berarti kan ini ada 4 nih. Fahatsuhu. Faha. Sa. Sama ha. Terus yang kata keduanya syakhsun. Berarti shin. Kho. Sod. Ada 3. Syakhsun. Shin. Kho. Sama sod. Terus yang terakhir apa tadi? Sakata. Bukan kof. Tapi kaf. Tipis ya. Berarti bacanya ada 3 juga. Sakata. Sa, sin, kaf, dan Ta. ta. Sakata, sin, kaf, dan ta. Gitu. Masya Allah. Makasih Bunda.
Insya Allah dilancarin lagi. Udah bagus. Tinggal dihafalin lagi soalnya kan belum terlalu ini apa namanya hurufnya tadi udah hafal, tinggal huruf-hurufnya aja. Kalau yang kata panjangnya udah hafal, tapi huruf-hurufnya aja. Yang cara cara apa namanya? Cara itu-itunya kan. Menjabarinnya ya. Sama kayak Kak Erjiza tadi. Alhamdulillah, lanjut. Ummu siapa nih? Ummu Hanif ya? Ummu Hanif ya. Silakan. Ya. Fahasah fahasahu Fahasuhu. fahasuhu syakhsun sakata. Mm. Hurufnya ada 10. Fahasu sa huha faha shin syakho syakhsun sod sin kaf ta. Barakallahu fiik. Gak nyontek kan? Alhamdulillah. Soalnya nggak buka kamera. Oh iya lupa. Masya Allah. Bagus ya, barakallah. Semoga lancar terus dan makin diulang-ulang terus ya. Alhamdulillah. Lanjut, Bunda Apri. Udah Bunda Apri? Mana mukanya Ya, Bunda? Ustazah. Sembunyi. Ya, Gini Bunda, turunin lagi kameranya. Coba. sambil dicas HP-nya Ustazah. Oh, alah. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Ya. Nggak apa-apa. Uzur. Fa. Fahasuhu syahtun sakata. Syah. Syah. Syah syahsyun sakata. Bukan syun. Sun. Sun. Sun Syah. Sun. syahsun syahsun sakata. Tuh, ya. Bagus. Huruf-hurufnya. Fahasuhu fa ha sa ha Hmm? shin Kok kho shin sih? Oh ya, fahasahu ya. Terus shin, kho, terus shin kho sod sod Sod. sod sod sih bacanya sod ya? sod sin Gitu. kaf satu lagi ta. Barakallahu fiik. Semoga makin lancar. Dilancarin lagi ya. Bagus. Ya baik. Siapa itu yang happy birthday Bunda di belakangnya? Kayaknya ada Itu tulisan happy birthday. flyer apa sih banner Ustazah Wah, tutupin dinding ya. kirain Bundanya happy birthday hari ini. Ya, Insya Allah. Lanjut ya. Makasih Bunda. Lanjut Bunda ya Afnan. baik. Ada Bunda Afnan? Ada Ustaz. Ya, lanjut. Bundanya mana nih nggak kelihatan? Fahasuhu sahsun sakata. Fa shin kho shad. Sod, bukan shot. Ini masih kebalik-balik nih bunda-bunda nih. Sodnya dibilang shot. Sod, sod. Sin kaf Ya. Satu lagi. sin Kaf. kaf ta. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hati-hati ya. Tadi kayaknya ada Bunda Apri. Bunda siapa tadi ya? Pokoknya ada Bunda sebelum itu ada yang baca sod itu jadi shot. Jangan shot ya, tapi sod. Sod. Dia bukan bukan sya, tapi so. Tebal dia. Pangkal lidahnya naik begitu. Sekarang pertanyaannya, biar Bunda-bunda makin ingat. Dari satu-satu ya, Bunda Eliza, Kak Eliza. Sebutkan. Bunda Eliza aja Ustazah, karena Eliza nama Iya, anaknya. Oh iya. Bunda Eliza. Apakah apakah huruf jim huruf hamas atau huruf jahar? Macet Ustazah, nggak dengar. Huruf jim hamas atau jahar?
Kedengar nggak? Kedengeran. Bunda, Jim huruf jahar. jahar. Kenapa dia jahar? Nggak ada helm? Gak ada hembusannya. Tertib di hafalan ada nggak jam di situ? Kayak mana Ustazah? Macet? Ya, yang di hafalan Fahatul Syakata ada jim nggak? Gak ada. Huruf kho sama Alhamdulillah. Barakallah. Lanjut. Boleh matiin dulu ya. Soalnya Bunda Liza ini kalau hidupin mic suaranya mendengar Oh iya. kayak dua suara gitu. Heeh. Lanjut Bunda Aisyah. Apakah huruf Bunda Aisyah ada? Bunda Aisyah? Babak ya? Bunda Aisyah? Suaranya kedengar nggak ya teman-teman? Bunda Aisyah udah tadi. Enggak, mau nanya itu aja, mau nanya pertanyaan terakhir. Bunda Aisyah ada? Bunda Aisyah bingung hidupin mic ya? Lama banget tadi. Oke, Bunda Suaranya Aisyah. berdengung-dengung. Apakah huruf bod adalah huruf hamas atau jahar? Hafalin dulu yang tadi, yang kita hafal. Jaher. Fahasuhu syaksun sakata. Ada huruf bod enggak? Tidak ada. Ya, berarti dia masuk kemana tuh sifatnya? Jahar apa hamas? Tidak ada. Kemana? Jaher. Jahar, Masya Allah. Barakallah. Udah bisa Bunda ya? Cara bedanya. Kalau nun masuk kemana? Ini. Apa? Nun ke jaher. Masya Allah, Jahar. udah pinter. Barakallah. Alhamdulillah, udah paham Bunda ya? Boleh. Oke, Bisa. makasih Bunda Aisyah. Masya Allah, semoga makin pintar. Lanjut, Ummu Hanif, silakan. Ana Ustazah. Ya, buka mic-nya buka dong ya. biar enak. Buka Buka mic, buka kamera. fotonya, videonya. Silakan. Bunda Hanif, Ummu Hanif, apakah huruf sa, hamas atau jahar? Hamas. Huruf qaf. Qaf. Kof hamas. Qaf. Sah. Qaf. Itu kho ya. Itu jahar. Apa? Qaf Qaf kan ya, yang ada qaf titik ya. duanya. Iya. Kalau kaf, Jahar. Kalau kaf itu hamas. Sakata. Masya Allah, mumtaz. Gus, udah paham Bunda ya? Insya Allah Ustazah. Sebelumnya Ustazah nge-lag. sebelumnya udah belajar belum? Alhamdulillah. Oh, udah. Lupa Ustazah udah. Pantesan. Alhamdulillah, sambil murojaah Bunda ya. Ya, nah. Syukron, makasih Bunda Ummu Hanif. Apa? Lanjut Bunda Apri. Bunda Apri ada? Ada azan di sini. Ya Ustazah, ya. Ya. Apakah huruf shin hamas atau jahar? Shin, Fahasasu. Hamas. Shin. Apa? Hamas Ustazah, hamas. Bagus, Masya Allah, bagus. Benar ya, makasih Bunda. Lanjut Bunda Afnan. Bunda Afnan, ada nggak? Apakah huruf lam? Huruf lam, jahar atau hamas? Jahar. Jaher. Masya Allah, barakallahu fiik. Makasih ya Bunda-Bunda udah menjawab dengan benar. Dari Bunda Elisa, Bunda Aisyah, Ummu Hani, Bunda Apri, Bunda Afnan, bagus-bagus semua Masya Allah. Semoga makin paham ke depannya. Tapi maaf ya Ana, matiin mic dulu soalnya azan. Mau jawab azan dulu bentar ya.
Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya tadi lagi dengerin azan, soalnya masjid deket banget. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sifat selanjutnya. Tadi al-jahar lawannya apa? Ada yang masih ingat? Al-hamas. Masya Allah. Al-jahar lawannya hamas. Diingat ya, nanti pertemuan selanjutnya ditanyain lagi. Misalnya Bunda Aisyah sebutkan lawan al-jahar. Nah, harus bisa jawab. Jawabnya apa? Al-hamas. Begitu. Kita lanjut ke sifat selanjutnya, itu asyiddah. Aduh, kemarin kayaknya ada yang pesen buku ya, saya lupa ya Allah. Ya, Ustaz Ustazah. udah kasih rinciannya, tapi saya lupa kirim ke grup. Nanti saya coba lihat lagi ya. Lanjut sifat apa lagi nih? Ntar. Al-hamas ini ya. Nah, di kata-kata al-hamas ini tadi masih al-hamas, itu contohnya itu ada huruf, aduh ternyata panjang al-hamas nih. Ada contoh apa? Contoh dari al-hamasnya. Nah, di sini kan ada balagho, zalama, rizqon. Ini contoh dari siapa? Balagho itu jahar atau hamas? Balagho. Hamas. Nah, balagho. Fahasuhu syakhsun sekali. Ada nggak, Bang? Jahar, al-jahar. Iya, balagho itu jahar. Kemudian zalama. Zalama. Al-jahar. Iya, gitu caranya. Kemudian rizqon. Al-jahar. Iya.
Nah, selanjutnya begitu juga ya ada ya, la akhadha, wala yughni, dan seterusnya. Erliza kayaknya minta tolong matiin dulu. Suaranya dua jadinya. Nah, di sini kita tadi contoh yang dari paragraf 1 sampai 1 sampai 3 ya. Itu semuanya al-jahr. Nah, kita lihat di paragraf keempat yaitu nasyaro. Nah, itu masuk ke al-jahr. Jahir. Kemudian di tengah-tengahnya ada apa tuh? Ada huruf sya, ada huruf shin. Shin itu masuk kemana? Alhams. Alhams. Sekarang Ana pengen bunda-bunda baca satu-satu contoh dari Roza Lata. Sebutin yang mana jahar, yang mana hamas. Siapa duluan yang mau? Ayo, nggak mau ditunjukin, maunya maju sendiri. Dari Roza Lata ya. Silakan siapa mau? 7 tangan. Dari yang mana Ustazah? Dari Roza Lata. Sebutin sifat-sifatnya. Huruf, siapa yang mau? Apa ditunjuk lagi nih? Rozalata itu Ini siapa nih? Bunda Eliza. Oke, Masya Allah, silakan. Sebutkan hurufnya satu Ustazah. Iya, sebutin sifat-sifatnya. Ro, al-jahr, za, al-jahr, Zal. zal, al-jahr, lam, al-jahr, ta, hamas. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Siapa lagi? Ayo, Bu Hanif. Coba Bunda, Ustazah. siapa lagi? Nah, ini siapa nih, Bu Hanif ya? Nah, Ya, silakan. Asyatat. asyata. Apa itu nggak kurang gede Ustazah nggak lihat? Asyatatun itu ya? Mana sih? Asyatatan. Asyatatan. Alif. Hah? Fathah ini. Fathah ada di jahar. Alif ya. Alif kan, Kemudian, Ustazah? ya itu hamzah. Sya. Hamzah. Sya ada di hamas. Ta ada di hamas. Ta ada di hamas. Barakallah. Lanjut, siapa lagi? Siapa yang belum? Bunda Aisyah, mana Bunda Aisyah? Bunda Aisyah ada? Ada. Ya, silakan Bunda. Kasaba. Alhams. Bagus, terus. Sin. Alhams. Bagus. Ba. Al-jahr. Bagus, Masya Allah, barakallah. Lanjut, siapa lagi yang belum? Siapa lagi belum? Bunda, siapa satu lagi? Bunda siapa ya? Bentar. Bunda Apri ada? Keluar tadi Ustazah izin. Oh iya. Bunda Afnan udah belum? Bunda Afnan? Bunda Afnan ada? Halo Bunda Afnan. Tak ada ya? Wah. Udah, kita lanjut ya. Insya Allah untuk untuk al-hamas paham ya. Tadi caranya kayak gitu ya. Kasaba udah, fahajama, fa hamas, ha hamas, ja al-jahr, ma atau mim al-jahr. Kemudian yaslaunaha, yatu adalah sifatnya jahr, sod jahr. Sod itu al-hamas.
lam, law ya, la itu jahar, waw jahar, na jahar, hamas, sakhara, kho, hamas, ro, her, fasoro'a, Hamas. hamas, Fa, hamas, ro, Sod, hamas. Sod, jahar, hamas. ain, Jahar. jahar, bagus. Nasta'inu, na, Na, jahar. sin, Sin, hamas. ta, Ta, hamas. ai, Ain, jahar. ya sukun, Ya, jahar. Nun, jahar. Nah, di sini kan kunci alhamas itu, apapun itu, semua sifat itu, dia itu tampak atau jelas ketika dia bertasydid dan ketika dia sukun. Nih, contohnya di nasta'in. As, udaranya lebih jelas daripada dia sin doang, sa doang biasa aja. Nah, kalau dia mati kayak tadi ini, kayak nasta'in ini. Nasta'in, taruh telapak tangannya ke mulut. Pasti dia hembusannya lebih kuat begitu. Pokoknya kalau dia tasjid atau sukun dia bakal kuat hembusannya. Nih kan, ini kan di sini gambar pita suara ya. Nah, kalau misalnya pengucapan huruf lam kan al-jahar. Itu pita suaranya ketutup lam, 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 la. Gambar pita suara ketika mengucapkan huruf bersifat jahar itu ketutup pita suaranya. Kemudian kalau misalnya kita bilang huruf shin. Gambar pita suaranya kebuka tuh pita suaranya. Yang di bawah ini yang ditonjok ini ya ini. Ini pita suara nih. Itu kebuka dia. Ketika mengucapkan huruf hamas gitu ya. Nanti Ana tanyain bunda-bunda yang pita suaranya ketutup hamas atau jahar misalnya gitu. Jawabnya apa? Jahar. Lanjut. Sifat selanjutnya yaitu mungkin kita bahas satu sifat lagi setelah itu selesai ya. Soalnya tadi kan ada break azan ya. Jadi mungkin agak tambah waktu lagi. Nah, di sini ada sifat asyiddah. Kita bahas tentang asyiddah. Lawannya siapa? Lawan itu al-quwwah yang bermakna kuat. Asyiddah kuat. Ingat-ingat tuh. Kemudian menurut istilah, tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya sandaran pada makhraj. Jadi suaranya ketahan. Tapi kalau misalnya jahar tadi tuh yang ketahan apa? Nafasnya. Kalau misalnya asyiddah yang ketahan itu adalah suaranya. Cara bedainnya gitu ya. Pengertiannya tuh mirip, tapi cuman bedainnya suara sama nafas. Kalau misalnya jahar dan hamas berkaitan dengan nafas. Kalau asyiddah dan rokhwa berkaitan dengan suara begitu. Kalau al-jahar dan syiddah, al-jahar tertahannya nafas. Kalau asyiddah tertahannya suara. Paham, Bunda? Tadi Kurang mengerti. Diulang. ya, misalnya jahar berkaitan dengan apa? Jahar dan hamas berkaitan dengan nafas. Tadi kan kalau misalnya jahar nggak ada nafasnya kan, nggak ada hembusannya kan. Nah, ingat aja, al-jahar itu sama al-hamas itu berkaitan dengan nafas. Nah, yang kita bahas ini adalah syiddah dan rokhwa. Syiddah itu berkaitan dengan suara, bukan nafas, begitu ya. Syiddah dan rokhwa. Jadi caranya, pengertiannya al-jahar yaitu tertahannya nafas. Itu secara singkat ya. Kalau misalnya asyiddah tertahannya aliran suara, begitu. Paham, Bunda? Insyaallah paham. Ya, pokoknya tuh bedanya tuh nafas dan suara, begitu ya. Lanjut. Mana nih? Ntar. Nah, lanjut. Nah, di sini
Tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya sandaran pada makhraj. Di sini ada 8 huruf. Ada 8 huruf. Ajid, qatin, bakat. Jadi alif, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, ta. Di sini ada dalam itu apa? Perhatikan perbedaan antara jahar dan syiddah. Kalau sifat jahar itu tuh sifat yang berkaitan dengan nafas. Sedangkan sifat syiddah adalah sifat yang berkaitan dengan suara. Dan kedua sifat ini sama-sama sifat kuat. Sama-sama kuat. Coba perhatikan lagi, hampir semua huruf yang punya sifat syiddah pasti juga mempunyai sifat jahar. Kecuali 2 huruf, yaitu kaf dan ta. Karena kaf dan ta itu sifatnya hamas. Nah, di dalam kurung ini, semuanya itu punya sifat jahar juga. Hamzah itu jahar atau hamas? Jahar kan? Jim, jahar. Dal, jahar. Qaf, jahar. Po, jahar. Ba, jahar. Kaf dan ta yang kedua terakhir ini adalah hamas. Nah, yang saya maksud di sini adalah berarti hamzah kita udah dapat 2 sifat. Sifatnya apa aja nih? Asyiddah dan jahar. Kemudian jim punya 2 sifat nih, yaitu sifat al-jahar dan Syiddah. Nah, cuman yang dikecualikan yaitu kaf dan ta, karena kaf dan ta adalah hamas. Pokoknya tuh semua huruf syiddah itu ada di al-jahar kecuali kaf dan ta. Kemudian sebagian sifat syiddah. Sifat syiddah itu ada yang majhurah, ada syiddah mahmusah. Sifat majhurah ini adalah huruf yang karakter suaranya tertahan dan juga nafasnya tertahan. Jadi suaranya tertahan, nafasnya juga tertahan, gitu ya. Karena dia punya sifat jahar dan sifat syiddahnya. Hurufnya ada, misalnya contoh ayatnya ya. Kita langsung praktek. Contohnya, as-sama. Ketahan nggak e-nya? Nah, jadi nggak boleh baca as-sama. Itu nggak. Tapi dia ada sifat kerasnya, kuat dia. As-sama. Di hamzah a-nya itu. Coba sama-sama. As-sama. As-sama. Ya, pokoknya tekan. Nah, di situ dia punya 2 sifat, yaitu jahar dan syiddah. Nafasnya tertahan, udaranya nggak ada, kemudian suaranya juga ketahan, gitu. Nggak ngalir suaranya, ketahan suaranya. Terus lanjut, yang kedua, contoh ayatnya. Fil uqad. Ketahan kan? Fil uqad. Uqad. Tertahan dia, nggak ada. Suaranya nggak ngalir, nggak cemplong langsung keluar, nggak. Dia ketahan kan? Fil uqad. Nah, dia ini juga punya sifat jahar dan sifat syiddah. Makanya disebut dengan syiddah majhuro, syiddah yang punya sifat jahar. Kemudian contoh lagi terakhir yaitu al-buruj. Dia nafasnya tertahan, nggak ada nafasnya. Kemudian juga suaranya tertahan. Buruj. Nah, sekarang kita bahas tentang syiddah mahmusa. Syiddah yang ada hamasnya di dalamnya. Contohnya ada huruf di ayat yakzibun. Ustazah, maksudnya tuh kan suaranya tertahan, tapi kok ada hamasnya? Begini caranya. Ketika membaca yak, letaknya ada di kaf ya. Yak, dia langsung enggak keputus. Enggak. Tapi dia ada hamasnya. Dialirin dulu nafasnya. Jadi tahan dulu yak, terus terus keluarin hamasnya, udaranya yak. Yak. Di mana syiddahnya? Di awal kan yak. Kemudian dicampur dengan hamas sedikit, tadi ada hamasnya kan itu. Jadi dialirin dulu yak. Coba bunda-bunda yak zibun. Yakzibun. Tapi nggak boleh terlalu yak. Nggak boleh terlalu berlebihan ya. Baca dulu syiddahnya.
Ribun. Yak. Ribu. Nggak boleh yak ribun doang, nggak boleh yak ribun juga. Nggak boleh berlebihan yak ribunnya. Yak. Santai aja. Yak. Yak. Dia keluar sendiri dia. Yak. Yak. Ribu. Yak ribu. Lanjut. Di ayat kedua ada tabat. Nah, ta ini dia itu kan ada syiddahnya, ketahan dia, tapi dia juga punya hamas. Jadi dia baca dulu tabat. Ada hembusannya. Nggak boleh baca tabat. Nggak boleh itu. Sering kan dengar tabat. Hamas tuh bukan kayak gitu. Hamas tuh adalah hembusan. Jadi dia kayak tabat. Coba tabat yada tabat yada Tabat. Yada. Tabat. Yada. Betul kan? Nggak boleh baca tabat yada doang. Nggak ada hamasnya. Nggak boleh baca ya tabat yada. Nggak boleh. Dia ada sedikit nafasnya di akhir. Tabat yada. Tabat. Yada. Betul Ustazah? Iya, begitu. Tabat yada. Lanjut contoh khollat sama kayak tadi ya. Wa takhollat. Coba Watakhallat. Benar Ustazah? wa takhollat. Watakhallat. Coba yang lain. Watakhollat. Yang lain. Bunda Afri, Bunda Aisyah. Watakhol, nggak panjang kholnya. Watakhollat. Kurang, ada hamasnya di ujung. Watakhollat. Tahan dulu baru dikeluarin. Watakhollat. Kurang ya napasnya. Watakhollat. Ya. Ada hamasnya yang di ujung. Enggak. Jangan matiin jangan takhollat. Tapi watakhollat. Coba deketin mic-nya. Watakhollat. Itu kayaknya dia tuh masih tahan, belum dilepasin, belum di watakhollat. Ya, nggak apa-apa, udah lumayan bagus. Nanti sambil kita praktek lagi. Insya Allah gampang kok. Nanti bisa. Tuh. Lanjut. Makasih. Siapa Bunda tadi? Bunda siapa tadi? Bunda Aisyah ya? Iya. Tadi nggak lihat. Oh ya, Masya Allah. Semangat Bunda ya. Insya Allah makin rajin datang, makin bagus bacaannya. Insya Allah, amin. Lanjut. Catatan pentingnya. Untuk huruf kaf dan ta yang mempunyai sifat syiddah ya mahmusah, maka dibaca sifat syiddah suaranya tertahan terlebih dahulu. Lalu membaca sifat hamas. Kayak tadi tuh yang Ana bilang. Baca dulu. Tahan dulu. Baru dilepas. Nah, nggak langsung yak. Tapi baca dulu. Yak. Begitu. Dia baca dulu syiddahnya baru hamasnya. Kalau yang kaf dan ta. Kemudian yang catatan kedua, untuk sifat hamas pada huruf kaf dan ta, maka lebih tampak ketika dia sukun. Adapun ketika berharokat, maka sifatnya ini tidak terlalu nampak. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Nah, lanjut ketika membaca huruf kaf dan ta, berharokat jangan dibaca berlebihan hamasnya
sehingga keluar seperti sofis. Jadi nggak boleh baca misalnya watakholat, nggak boleh terlalu gitu, nggak boleh. Nggak boleh tapi watakholat. Nggak boleh berlebihan hamesnya. Kayak terus kafnya juga misalnya tadi apa contohnya? Yak dzibun. Nggak boleh bacanya gini. Yakdzibun. Nah, itu kan berlebihan, dihamas Iya. gitu ya. Sampai sini paham bunda-bunda Boleh. tentang syiddah mahmusa dan syiddah majhurah? Paham insyaallah Ustazah. Syiddah majhurah tadi apa? Sifat syiddah yang punya jal. Syiddah yang punya sifat jal. Jahar. Kalau syiddah mahmusa, syiddah yang punya sifat Hamas. ya barakallah. Sudah. Kayaknya kita udah habis waktu. Tapi tolong diingat-ingat kita sampai di kita pengucapan huruf jin. Berarti kita udah mau masuk ke Arafah ya. Oke. Bunda Erliza boleh matikan mau tutup. Nah, oke. Ntar. Gelap banget soalnya cari jaringan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya sifat syiddah ya. Sifat syiddah. Tadi ada syiddahnya dibagi dua tuh. Ada syiddah majhurah dan syiddah mahmusa. Itu huruf-hurufnya tadi ada apa aja? Ajid, qotin, bakat. Ajid, qotin, bakat. Nanti kita hafalin kayak tadi. Fahathuhu syakhsun sakata ya. Nah, nanti kalau udah hafal syiddahnya, nanti kalau misalnya disebutin rokhawanya bilang aja selain dari ajid, qotin, bakat. Begitu. Berarti selain dari ajid, qotin, bakat, itu sifatnya adalah rokhawah. Selain dari syiddah. Alhamdulillah udah jam 20.41, udah lewat ya. Tapi karena tadi nunggu azan jadi ditambah waktunya begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga malam ini walaupun sedikit tapi semoga bermakna, melekat di hati dan di pikiran juga, bisa dipraktekkan juga begitu ya. Ana mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, juga tutur kata yang mungkin kurang sopan. Semoga bunda-bunda makin bagus, makin semangat belajarnya ya. Jangan putus asa. Jadi nggak ada yang selalu instan, nggak ada yang langsung bisa gitu Kak. Karena semuanya butuh proses. Bukan berarti kita udah misalnya udah tua atau udah merasa oh aku udah tua, udah emak-emak. Itu bukan membuat kita menyerah gitu. Jadi kita Allah kasih waktu, sisa waktu kita. Kamu mau gunain buat apa begitu kan? Nanti kan di hari kiamat ditanyain tuh waktunya buat apa digunakan gitu ya. Nah, alhamdulillah bunda-bunda semangat-semangat di sini, makanya yang buat saya juga semangat begitu. Semoga semuanya kita bisa menjadi lebih baik, baik Quran, baik ibadah juga makin bagus, sholatnya, sunnah-sunnahnya juga makin sunnah dan wajibnya makin dihidupkan, dilaksanakan gitu. Kita tutup halaqah kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, benar. Amin.